Alright guys, welcome back to my channel Seniman Hori bersama saya Ari. Oke, sesuai dengan thumbnailnya ya guys ya. Sekarang kita akan belajar cara export dari ZBrush ke Substance Painter. Jadi caranya itu ada banyak cara ya sebenarnya, tapi ini cara yang lagi saya pelajarin itu adalah seperti ini guys. Nah, let's say kalian udah selesai sculpting model kalian di ZBrush ya. Let's say udah selesai dengan banyak subtool seperti ini. Oke, ya kan udah. Kalian udah selesai sculpting model apapun itu. Kemudian tahap pertama tuh kita kasih nama dia guys, rename semua subtoolnya. Misalnya kalian di sini body, harus ada underscore low ya, buat di kayak body underscore low, peluru underscore low. Kalian ini namanya bebas mau apain, mau bikin apa aja nih, kayak saya namanya bikin pantat underscore low karena saya bingung mau namain apa. Jadi pokoknya semua low sampai ke bawah. Nah kayak ini saking kehabisan ide bikin nama guys, ini apa kaden, jadi saya namain anjing underscore low, tai underscore low, apa kaden, iclik, bau tembak low, apa ya, apapun namanya itu. Belakangnya harus isi underscore low. Oke. Kemudian setelah itu kita ke subtool, ini masih subtool, klik dia all low biar semua subtoolnya menjadi low ya kan, menjadi yang paling low karena ini kita akan export dia ke FBX. Nah cara export ke FBX nya gimana? Setelah ini semua kita rename ya kan. Kalau kalian yang nggak tahu cara rename, klik nama, kemudian cari di sini, ini ada nama rename. Nah di sini kita bisa rename dia kayak itu dah, body underscore low bla 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 kayak gitu guys. Make sure harus ada underscore low nya ya. Setelah itu, setelah semua kita rename dari atas sampai bawah kita rename, kemudian kita ke si plugin. Nah di sini ada namanya FBX Export Import. Saya pakai visible karena saya mau mengekspor yang kelihatan subtool yang kelihatan. Terus bin, ini karena saya nggak pakai Maya jadi nggak usah. S normal, subdivision normal. Nah terus tinggal ini aja settingannya 1, 2, 3. Kemudian kita tinggal export. Nah kita simpen namanya apa gitu. Ini saya udah siapkan ya filenya 2 biji. Ini setelah kita export, kemudian kita bikin yang height nya. Sekarang kita ke all height. Nah, ini sekarang kita dapetin height nya ya kan, biar kita dapat detailnya. Tadi kan ininya. Nah berhubung ini tips juga nih, sedikit tips, karena model yang saya buat ini adalah pistol, which is kalau kalian mau animasiin juga nggak banyak gerakan ya guys ya pistolnya ya. Jadi untuk topologi atau UV unwrap nya saya nanti akan serahkan ke Substance Painter untuk membantu saya untuk UV unwrap ini semuanya guys ya. Karena di Substance Painter ada fitur auto UV unwrap. Nah itu ya guys ya. Jadi sekarang saya akan ini sudah semua high, semua detailnya dapat, kayak detail gini ini dapat, karena saya mau memindahkan detail ini ke yang versi low. Jadi sama seperti tadi, jadi kita nih nanti harus rename lagi dia nih, rename ganti ke height seperti itu guys ya, body underscore height. Jadi seperti itu, nanti semuanya kita rename lagi jadi height underscore height. Oke ya kan, sampai bawah, ini sampai bawah semuanya diganti ke height ya. In case model kalian tuh semua pokoknya isi underscore height. Kemudian setelah itu kita simpan lagi ke FBX Export Import, ini visible settingannya sama export. Nah kemudian isiin di sini namanya, saya udah nyiapin di sini kan, kalian bisa lihat di sini pistol height ini adalah yang height dan pistol low adalah pistol low nya. Jadi height tinggal langsung kita export. Tapi kalau ketika kita mengekspor height-nya ini dalam FBX
mungkin agak sedikit lama guys ya, agak sedikit membutuhkan waktu yang agak lama, jadi it's okay. Kemudian setelah itu kita pindah ke, setelah kita dapat filenya itu, kita buka Substance Painter. Setelah kita export ya model yang kita high-nya dapat, dah kita export, low-nya juga kita dah export. Kita ke Substance, ini kita close saja dulu. Maka tampilan Substance-nya saya ini ada seperti ini. Mungkin teman-teman pakai Substance yang beda versi, mungkin tampilannya agak sedikit berbeda, tapi ya overall seperti inilah penampakannya guys ya. Kemudian setelah kita ekspor itu, kita pergi ke sini, ke file, klik new. Nah di sini ada template-nya, saya bisa pakai PBR Metallic Roughness. Oke, kemudian di sini ada select, kita klik. Nah kita cari di mana kita nyimpen ini yang low-nya, kita pilih yang low gini ya. Nah kemudian setelah kita pilih filenya ekspor tadi, ini saya mau setting ke 4K, tapi buat kalian yang mau nyeting ke 2K it's okay, nggak masalah ya guys ya. Nanti bisa dirubah juga resolusinya di pertengahan jalan nanti kalau kalian mengedit. Ini normal map formatnya saya pakai DirectX, direct aja. Nah ini yang paling penting guys di sini bagian sini, ini udah otomatis kecentang auto unwrap. Oke, di sini juga ada banyak pilihan, kalian mau gimana nanti setting-settingnya. Tapi saya nggak mau pakai gini, saya settingan default aja ya guys ya, karena saya juga baru belajar nih pakai ini dan sudah berhasil. Kenapa saya lancar menjelaskan seperti ini? Karena saya udah eksperimen sebelumnya guys ya, sebelum bikin video ini guys ya. Maksudnya saya biar enak menjelaskannya ke kalian. Jadi settingan seperti ini aja, direct, ini yang penting direct. Terus saya setting 4K. Kemudian ini settingannya seperti ini. Langsung tinggal di OK. Maka Substance akan ngeload langsung automatically UV unwrapping model saya tadi, pistolnya. Kita tunggu dulu sebentar, lagi ngeload semua subtool yang tadi si brush itu ya, dari yang kita sudah ekspor ke FBX. Nah, cepet kok. Dang. Nah untuk navigasinya nih, tekan ALT, tahan ALT, klik kanan untuk geser-geser nih guys, dan roll di mouse tuh untuk zoom in zoom out seperti biasa guys ya. Nah terus ALT, roll di mouse-nya kita geser-geser untuk pindahin objeknya, seperti itu aja guys ya. Oke, jadi model kita nih udah udah pindah ke Substance Painter. Tapi saya nih masih kehilangan detailnya guys ya. Ini karena ini low poly-nya. Nah, cara memasukkan detailnya ini kan masih low poly nih. Jadi belum semua dapat nih detailnya. Nah, kita bisa lihat di sini di texture list. Nah, di sini ada texture list. Jadi apa aja yang kalian gini Sabtu lihat kalian namain kan ada nih kayak Tylo yang kayak saya namain benar-benar persis seperti yang saya namain di si brush tadi ya. Nah, mungkin untuk beberapa kalian ini tekstur setlist ini nggak kelihatan ya di awal-awal ya. Mungkin kebiasaan disimpan di sini biasanya atau di mana apa ya, ada tuh dia tuh tekstur setlist nih biasanya di samping sini biasanya guys ya. Tekstur setlistnya tinggal klik aja di sini, ntar keluar dia nih tekstur setlistnya. Saya juga baru-baru nih belajar nyari ini, soalnya di Substance saya tuh nggak ada nih awalnya, nggak kelihatan nih. Terus saya cari di sekitar sini di pojok kanan nih, kita klik langsung keluar ada tekstur setlist. Nah sekarang untuk ngambil detailnya ini kita pergi ke tekstur setting. Di sini ya pasti dah kelihatan tekstur settingnya. Terus kita scroll ke bawah, cari back mesh map guys ya. Di sini ada back mesh map, kita tinggal klik, atur di sini jadi 4K. Kemudian di high definition mesh-nya. Nah di sini baru kita upload yang high, yang tadi kita save dari si brush ya, high-nya ya. Kita upload. Kemudian kita
kita pakai super sampling 16 kali, bebas ya, tergantung kemampuan PC kalian. Kalau PC-nya agak kentang sedikit, kita pakai yang 4 kali nih. Terus pakai yang mesh by name. Nah, ini saya pakai mesh by name nih, kenapa saya namain dia underscore low dan underscore high, biar ketika pakai fitur match ini dia match guys. Gitu. Jadi kalau kalian namanya salah, dia nanti kamu match dia. Gitu. Pokoknya kalian harus ikutin tutorial saya dari awal, pasti ntar dia match. Kalau masih ada tanda merah, terus di sini nih tanda X enggak, tanda merah pokoknya, itu artinya kalian ada salah sesuatu di ngasih namanya guys ya. Oke, setelah settingannya seperti ini, semuanya seperti ini, udah oke, kita tinggal langsung. Nah, kita ini bisa make sure nih guys, kids-nya, ngatur kids-nya itu di max resistance ya kayak. Oh bukan, sorry guys, gini guys. Kalau nggak salah di ini kayak ini. Mantap, ini harus diatur. Kalau jangan sampai ada merah-merah guys ya. Kalian perhatiin ketika kalian mau nge-back, jangan sampai ada seperti ini guys. Nih kalau ini salah nih guys. Nah, kata merah-merah seperti ini nih, dia nanti akan hitam, hasil back-backannya jelek. Kita jangan sampai ada merah-merah seperti itu ya. Kita bisa geser ini, tuh naikkan biar pokoknya sampai merah-merah itu nggak kelihatan lagi ya guys ya. Nah, kita make sure dulu. Oke, sebenarnya udah oke nih, udah oke, udah oke. Settingnya gini, tinggal back selected texture, maka dia akan langsung nge-back dengan sendirinya guys ya. Ini tutup. Nah, untuk nge-back ini juga tergantung dari spek komputer kalian dan tergantung dari detail objek yang kalian bikin. Jadi kalau semakin detail karakter kalian yang bikin dan semakin banyak gininya aktif poinnya, jadi dia akan semakin lama. Tapi kalau sedikit aktif poinnya, cepet dia nge-backnya guys. Jadi mungkin nanti ini proses videonya akan saya skip guys ya, karena ini tinggal menunggu aja. Oke guys, sekarang kita sudah selesai nge-backingnya. Kemudian selanjutnya tinggal cari ketik return to painting mode. Nah, maka sudah terlihat kan bedanya tadi sama sekarang. Kalian bisa putar video ke belakang, lihat perbedaannya. Ini detail-detailnya sudah saya bikin nih, bagian sininya sudah saya scrub di ZBrush kemarin tuh, udah kan kelihatan tadi nih ya, sudah bagus lah. Dan bagusnya dia tuh langsung isi UV map guys. Tekan F1 di keyboard kalian untuk pindah ke mode UV map. Nah, UV map guys, jadi sudah langsung dibuatin sama Substance Painternya seperti ini ya. Karena ini tidak terlalu banyak untuk animasi itu ya, cuma benda-benda mati diem mentok ini senjatanya kayak gini. Jadi saya nggak terlalu ambil pusing dengan UV map atau perlu ngeritopo. Tapi kalau kalian mau bikin yang organik nanti beda lagi workflownya guys ya. Kalau yang bikin benda mati kayak gini, kayak pedang, kayak kalian bikin tameng, itu tidak, menurut saya sih tidak usah diretopo lagi ya, wasting time kali. Ini pakai automatically ini udah oke. Nah, tekan F2 untuk kembali ke mode objek gini. Oke, udah tinggal kita di sini ada namanya layer. Ini kita bisa edit di sini. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar cara edit manual ya, ngasih teksturnya. Tapi untuk saat ini kalau kalian mau cepat, kalian bisa klik sini. Di sini ada namanya smart material. Nah, ini cheatingnya nih ya, cheatingnya. Di sini ada wood, material kayu. Tinggal drag aja di sini. Ini udah ada langsung di ininya, di Substance Painternya. Tuh kan, cepet kan. Ini kita bagaimana caranya mempersingkat pekerjaan yang lama supaya menjadi cepat guys ya. Nah, seperti itu. Mungkin terus saya mau masukin warna apa nih terus nyata ini. Oh, ini mungkin ya, pasti yang merah.
tinggal drag and drop aja ya, karena ini detail banget jadi agak lama loadingnya guys ya. Masukannya jepret, langsung kelihatan keren guys. Kalian lihat detailnya, tidak usah capek-capek lagi masukkan apa namanya ngedit di Substance Painternya, tapi nanti kita akan belajar caranya manualnya guys ya, biar mendapatkan hasil seperti ini. Ini namanya smart materialnya, tinggal drag and drop aja. Oke guys, drag and drop seperti itu, tinggal drag and drop gitu ya guys ya, drag and drop. Jadi segampang itu guys memindahkan objek dari export dari si brush ke Substance Painter guys ya. Tinggal kita drag and drop, bener-bener plug and play aja nih guys material. Nah di sini kita juga bisa nyontek guys sebenarnya dari smart materialnya ya. Contoh, nah yang ini besi ini nih. Ketika saya memasukkannya di sini, maka dia akan langsung kelihatan seperti ini. Ada folder ini guys. Nah ini kita bisa contek nih guys. Nah ini apa yang dia bikin dulu pertama tuh settingan base, terus apa aja propertiesnya dia rubah, UV projection, kayak bla bla bla. Ini gini yang dia ambil color, high, crop, material normal, bla bla bla, abu-abu, roughnessnya. Kita bisa nyontek dari sini guys. Ini roughness dia pakai nih, maskingnya pakai ground map dia, isinya normal. Terus ini bam dia kayak masking pakai ground map, ini ya di apa namanya, opacity-nya di 12. Ini dia pakai dirt dia pakai ground map 2. Ini kita bisa contek nih itu loh guys. Oke, tinggal drag and drop, bener-bener drag and drop setelah itu guys. Nah semudah ini guys. Kalian nggak suka repot ya, di sini udah ada banyak pilihan smart materialnya. Kalian mau masukin yang seperti apa aja ada sih guys, seperti apa contoh ini ya gitu ya. Spread aku nggak masukin, saya salah masukin. Tuh aku masuk ya, material nggak kelihatan. Ini mau ini kurang smart materialnya, masukin aja ya. Kita masukin dulu. Nah gitu. Oh yang ini bisa juga nih, yang kuning nih guys. Ada variasi merah, kuning, merah, kuning. Kita semua tinggal drag and drop. Ini udah akan jadi nih guys. Looksnya juga oke banget guys ya, realistis banget. Lihat dari sini udah sangat oke punya nih guys. Ini apa nih, so, kita bisa coba-coba semua materialnya ya. Tahu maksudnya. Oh ini kita kasih keramik bisa. Ini apa nih, coba tes. Oh kayak gitu. Oke guys, kita masukin ya, kita ratain semua biar isi material semuanya guys ya. Udah tinggal drag and drop jadi. Video selanjutnya nanti kita akan belajar cara bikin manual ya, plus cara nge-bake
tekstur ini guys, biar kalau kayak sekarang kan berat nih, nanti ada cara yang ngepicknya guys, supaya bisa dipakai untuk misalnya untuk aset game, untuk animasi, bisa itu guys. Tinggal drag and drop aja. Kalau kalian yang tidak bisa Substance Painter seperti saya ini, masih bisanya setengah-setengah, bisanya dikit-dikit. Nah ini kalau mau gampangnya ya tinggal drag and drop. Kalian lihat sini, oh ini menarik nih ininya, pakai ya, jadi kayak gitu aja guys. Tuh ini saya mau ganti ya, kuning sendiri jelek ya. Tuh segampang itu gonta-ganti materialnya guys. Tuh saya oper sini, saya oper ke sini, saya oper ke sini, biarkan dia diproses. Saya oper ke sini, oper ke sini, dan saya oper lagi kemana yang bagian belum ini. Tinggal drag and drop, maka kalian akan dapat seperti ini guys. Nah ini sekarang bagian belakangnya. Kan detailnya guys. Efek normal map kita bake. Oke, sudah, everything looks good. Udah jadi, bisa jadi aset game nih guys. Kalian bisa jual-jual senjata ini, tak kelihatan keren kan. Kalian jual di art station atau jual di platform jual-jual aset 3D. Ini udah ready, tinggal di bake gininya, teksturnya udah deh. Nanti kita akan belajar cara ngebake-nya di video selanjutnya guys ya. Nanti saya akan tunjukkan cara ngebake-nya. Jadi ini untuk sementara ya, saya mau lihat ke mode render. Nah ini agak berat nih guys ya, karena ini real time render guys. Nah cycle ya, ini ya seperti ini. Waduh, mantap sekali, mantap sekali guys. Oke, ini udah ready to use nih untuk kalau kalian mau pakai gini ya, pakai tabnya. Oke guys, segitu aja video dari saya, mudah-mudahan membantu. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya, dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Substance Painter, ZBrush, Blender, pokoknya segala hal berhubungan dengan 3D modeling, animasi, dan pokoknya dunia 3D lah pokoknya. Channel ini akan membahas seputar dunia 3D guys ya. Oke, sekian dulu video saya guys ya. Thank you, see you next time guys.